Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Mem Ika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester Gasal bagian 1, yaitu soal nomor 1 sampai dengan 10. Soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 20 sama dengan 0 adalah, kita faktorkan X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 20 sama dengan 0, kita faktorkan dengan cara cari dua bilangan. Jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 20, dan jika kita jumlahkan hasilnya adalah koefisien X atau negatif 8. Nah, dua bilangan tersebut yaitu 2 dan negatif 10. 2 dengan negatif 10 jika kita kalikan hasilnya negatif 20, dan jika kita tambahkan 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 8. Maka di sini kita tulis X ditambah 2 dikali X dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi yang ditulis di sini adalah dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 20, dan jika ditambah hasilnya negatif 8, yaitu 2 dan negatif 10. Nah, X ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 2, atau X dikurangi 10 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 10. Lanjut di soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0 adalah, perlu diperhatikan di sini koefisien X kuadratnya adalah 2. Berbeda dengan di nomor 1 tadi, koefisien X kuadratnya 1. Nah, kalian perhatikan untuk memfaktorkannya berbeda dengan yang nomor 1, yaitu pertama-tama karena di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 2, maka yang kita tulis pertama adalah 2X. Di sini 2X. Nah, selanjutnya mencari dua bilangan ini yaitu 6 dengan negatif 1. Nah, caranya kalian kalikan koefisien dari X kuadrat yaitu 2 dikalikan dengan negatif 3. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, baru kalian cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 6, dan jika ditambahkan hasilnya 5 atau koefisien X. Nah, dua bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 1. 6 dikali negatif 1 hasilnya negatif 6. 6 ditambah negatif 1 sama dengan 5. Nah, dua bilangan tersebut 6 dan negatif 1 baru kita tulis di sini 6 dan negatif 1 dibagi 2. Nah, 2 di sini pembaginya ini tergantung dari koefisien X kuadratnya. Kalau koefisien X kuadratnya 4, maka di sini 4. 4X dibagi 4. Begitu ya. Perkalian dibagi 2, 2X ditambah 6. Kalau kita bagi 2, 2X dibagi 2 kan X. Ditambah 6 dibagi 2, 3. Jadi X ditambah 3 dikali 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi yang belakang ini tetap. X ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan negatif 3, atau 2X dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan setengah. Soal nomor 3. Jenis akar persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0 adalah, kalau yang ditanya di sini adalah jenis akar kuadrat, maka yang perlu kita cari adalah D-nya, nilai diskriminannya. Nah, D rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta. Nah, A-nya kita peroleh A sama dengan
2, B-nya 1, dan C-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan rumus B kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 1 dikurangi 24 sama dengan negatif 23. Selanjutnya kita lihat di sini. Karena nilai D-nya negatif 23, berarti D-nya kurang dari 0. D-nya negatif. Jika D-nya negatif, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real atau akarnya imajiner. Begitu ya. Bagaimana kalau hasilnya di sini misalkan 23? Berarti D-nya lebih dari 0. Persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real dan berbeda. Bagaimana jika nilai D-nya sama dengan 0? Kalau D-nya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real dan kembar. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjut di soal nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 1. 1 per X1 ditambah 1 per X2, kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh X1 dikali X2. Di sini hanya ada X1, maka supaya menjadi X1 dikali X2, maka pembilangnya harus kita kalikan X2 ditambah dengan yang kedua ini juga sama, hanya ada X2 baru ada X2, maka supaya menjadi X1 kali X2 maka pembilangnya di sini harus kita kalikan X1 sehingga kita peroleh X2 ditambah X1 dibagi X1 dikali X2. Ingat rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 rumusnya negatif B per A sama dengan negatif B-nya berapa? Negatif 2 dibagi A-nya 2. Negatif dengan negatif positif, 2 dibagi 2 1. Sedangkan X1 dikali X2 sama dengan C per A, sama dengan C-nya adalah negatif 1 dan A-nya 2. Negatif 1 dibagi 2 sama dengan negatif setengah. Nah, sama dengan 1 dibagi negatif setengah. 1 dibagi negatif setengah hasilnya adalah negatif 2. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7 adalah, nah, kita bisa menggunakan cara ini, X1 ditambah X2 sama dengan, ini kan akar-akarnya berarti 3 ini X1 dan negatif 7 sama dengan X2. X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. X1 dikali X2 tinggal kita kalikan, 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 21. Nah, kita punya rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan X1 ditambah X2 nya tadi adalah negatif 4, X1 dikali X2 negatif 21. Nah, sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Soal nomor 6, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 kurang dari 0 adalah, nah, langkah pertama kita faktorkan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 kurang dari 0, kita sama dengan kan ya, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, kemudian kita faktorkan dengan cara mencari dua bilangan. Jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 24 dan jika kita
ditambahkan hasilnya negatif 2. Nah, bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 6. Kita tulis X ditambah 4, X dikurangi 6. X ditambah 4 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 4. Atau X dikurangi 6 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita sudah punya nilai X nya adalah negatif 4 dan 6. Negatif 4 dan 6. Selanjutnya kita cek pada garis bilangan untuk tanda negatif dan positifnya. Kita punya 3 daerah penyelesaian di sini. Di sebelah kiri negatif 4, di antara negatif 4 dan 6, atau di sebelah kanan 6. Kita pilih sembarang bilangan, misalkan kita pilih X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini letaknya antara negatif 4 dan 6. Kita substitusikan ke soal. Jadi ke persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24. X nya kita ganti dengan 0. Kita peroleh 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 24 sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 24 sama dengan negatif 24. Berarti daerah antara negatif 4 dan 6 kita beri tanda negatif. Di sebelah kiri negatif 4 tandanya positif, dan di sebelah kanan 6 tandanya positif. Jadi selang-seling ya, plus minus plus. Karena yang diminta di sini tandanya kurang dari, berarti yang diminta adalah daerah yang tandanya negatif. Jadi otomatis kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda negatif ini, yaitu antara negatif 4 dan 6, atau negatif 4 kurang dari X kurang dari 6. Selanjutnya di soal nomor 7, diketahui fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. Nilai f negatif 3 adalah, nah di sini f negatif 3 berarti nilai x nya sama dengan negatif 3. Kita substitusikan negatif 3 ke persamaan. X nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 kuadrat, nilainya 9 dikurangi 5 dikali 3 negatif 15 dikurangi 8 sama dengan negatif 27 dikurangi 15 dikurangi 8 sama dengan negatif 50. Nah, hasilnya adalah negatif 50. Soal nomor 8, koordinat titik puncak parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 24 adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 24. Nilai a nya adalah 1, b nya 2, dan c nya 24. Koordinat puncaknya, misalkan koordinatnya adalah xp, yp, maka xp bisa dicari dengan rumus negatif b dibagi 2a sama dengan negatif b nya 2 dibagi 2 dikali a nya 1 sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau sudah ketemu xp nya negatif 1, kita substitusikan ke persamaan semula, yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah 24. Gantilah x di sini dengan negatif 1, maka kita peroleh negatif 1 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 24 sama dengan 1 dikurangi 2 negatif 1 ya ditambah 24. Negatif 1 ditambah 24 sama dengan 23. Ini ada kesalahan di sini, ini harusnya positif bukan negatif. Jadi koordinat titik puncak parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 24 adalah negatif 1,
23. Jadi ini positif bukan negatif. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, permainan sepak bola. Ini ada kasus di sini, coba kita baca ya. Menendang bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Biasanya pemain sepak bola menendang bola untuk mencetak gol atau memberikan umpan balik kepada rekan satu tim. Jika bola ditendang pada bagian bawah, maka arah bola akan melambung ke udara, membentuk lintasan parabola. Tendangan bola yang melambung akan menghasilkan operan jarak jauh maupun operan silang ke daerah pertahanan lawan. Karena itu skill ini adalah salah satu teknik yang mematikan bagi lawan. Dalam suatu pertandingan sepak bola, seorang pemain menendang bola memenuhi persamaan HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 16T dengan tinggi bola H meter selama T detik. Di tinggi maksimum bola tersebut adalah berapa meter? Nah, di sini ada persamaan kuadrat HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 16T. Koefisien dari T kuadrat di sini tandanya negatif, berarti kurvanya membuka ke bawah. Jadi kita bisa mencari tinggi maksimum dengan menggunakan rumus negatif D dibagi 4A. Nah, ini diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini A-nya adalah negatif 4 dan B-nya 16. Sedangkan C-nya karena di sini tidak mempunyai konstanta, maka C-nya 0. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Kita peroleh negatif 16 kuadrat dikurangi 4 dikurangi negatif 4 dikali 0 dibagi 4A. A-nya negatif 4, 4 dikali negatif 4 negatif 16. Ini negatif 256 dibagi negatif 16, maka hasilnya adalah 16. Jadi tinggi maksimum bola adalah 16 meter. Begitu ya. Jadi kalau mau mencari tinggi maksimum, kalian bisa menggunakan rumus negatif D dibagi 4A. Dengan D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita lanjut di soal terakhir pada bagian 1. Soal nomor 10. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X. Di titik A negatif 3,0, B 1,0, dan melalui sebuah titik C 0,3 adalah. Jadi kita mau menyusun fungsi kuadrat baru yang memotong sumbu X di dua titik, yaitu negatif 3,0 dan 1,0, serta melalui titik lain yaitu 0,3. Baik, jadi X1 dan X2 nya ini kita lihat dari titik yang memotong sumbu X. X1 nya negatif 3 dan X2 nya adalah 1. Melalui titik 0,3 berarti di sini adalah X-nya dan 3 ini adalah Y. Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Y-nya 3 sama dengan A ini tetap A dikali X-nya 0 dikurangi X1, berarti X1 nya kan negatif dengan negatif jadi positif. 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 1 sama dengan 3 sama dengan A dikali 3 dikali negatif 1. 3 sama dengan negatif 3A, maka A sama dengan negatif 3 dibagi 3, yaitu negatif 1. Kemudian kita tulis kembali persamaannya, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Y sama dengan negatif 1 kali X ditambah 3 dikali X dikurangi 1.
ini tetap ya, tadi X1 nya negatif 3 dan X2 nya adalah 1. A nya negatif 1, yang tetap di sini X dan Y nya. Y sama dengan negatif 1, ini kita kalikan X dengan X kuadrat ditambah, karena X dikalikan negatif 1 kan negatif X ditambah 3X jadi plus 2X. 3 dikali negatif 1 negatif 3. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, demikian pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat.